Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merealisasikan ribuan unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Alokasi BSPS melonjak menjadi 10.000 unit di tahun 2026. Pemprov Sulawesi Tenggara menggenjot pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari APBD dan APBN. Di tahun 2026, Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi 10.000 unit rumah dari pemerintah pusat. Program ini digulirkan untuk kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Bumi Anoa. Peningkatan alokasi bantuan berkat komunikasi intensif Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumanggeruka dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya Provinsi Sulawesi Tenggara memang saat ini lagi gencar kita programkan, baik itu melalui APBN maupun melalui APBD. Nah, untuk khusus APBN, kemarin kita mendapat alokasi anggaran atau jumlah rumah sebesar 10.000 ya, dengan kenaikan yang cukup besar dari yang tahun sebelumnya adalah 3.000-an, sehingga hampir 300% naikannya. Nah, kondisi ini disebabkan oleh adanya audensi Bapak Gubernur kepada Bapak Menteri Perumahan untuk meminta agar kuota di Sulawesi Tenggara itu diperbanyak sehubungan dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini diharapkan semakin banyak keluarga kurang mampu yang dapat menikmati hunian yang lebih nyaman, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemprov Sulawesi Tenggara siap merealisasikan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk mewujudkan ribuan rumah layak huni bagi masyarakat. Untuk membahas kriteria daerah prioritas hingga pengawasannya, saudara, kita langsung terhubung dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulan. Selamat pagi Pak Effendi, terima kasih telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini terkait dengan program. Baik, selamat pagi Bapak. Terkait dengan program ini Pak Effendi, berapa unit rumah yang nantinya akan direalisasikan untuk dibangun ataupun juga direnovasi sebagai rumah layak huni melalui program ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak Carla, selamat pagi. Untuk tahun ini Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kegiatan BSPS itu lewat dana APBN kita mendapat alokasi 10.000 unit rumah atau sekitar 200 miliar karena per unitnya 20 juta. Kemudian dari APBD kita mendapatkan BSPS sebanyak 602 unit atau 30 miliar 100 juta. Nah, ini sangat menguntungkan dan sangat membantu kita dalam rangka kita mengentaskan rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bantuan ini tidak luput dari peran Bapak Gubernur yang selalu melobi ke Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman agar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi BSPS yang besar agar bisa mengentaskan rumah-rumah tidak layak huni yang tersebar di 17 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Baik Pak Effendi, tadi disebutkan ada rumah-rumah di 17 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan menerima bantuan BSPS tersebut. Dari 17 kabupaten tersebut Bapak, apakah ada daerah yang menjadi prioritas sebagai penerima program BSPS ini? Ya, ada kawasan-kawasan yang begitu banyak rumah tidak layak huninya itu menjadi prioritas. Ada beberapa kabupaten yang mendapat alokasi yang agak besar, yaitu Kabupaten Kolaka, kemudian Muna Barat, dan Kolaka Timur. Nah, ini kita akan menggenjot di kawasan itu agak lebih besar, tetapi semua kabupaten tetap kita alokasikan ya untuk kegiatan-kegiatan penanganan rumah tidak layak huni di Sulawesi Tenggara, karena kita masih memiliki backlog yang cukup besar ya, hampir lebih dari 100 ribuan.
Baik, seluruh kabupaten ini menerima bantuan ini, namun ada beberapa daerah yang menjadi prioritas. Lantas Pak Effendi, apa saja kriteria masyarakat yang berhak menerima program BSPS ini? Ya, untuk program BSPS, syarat utama adalah masyarakat miskin ya, yang masuk dalam desil 1 dan sampai desil 4. Kemudian memang memiliki rumah yang tidak layak secara kriteria teknis, itu mengenai lantai yang tidak layak, dinding, dan kemudian atap. Kemudian kita melakukan seleksi itu berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten kota, dalam ini Bupati Wali Kota. Kami memiliki tim yang akan mengevaluasi dan memverifikasi usulan-usulan para bupati dan wali kota tersebut. Nah, kalau dia sudah masuk dalam kriteria, maka kita akan buatkan SK penetapan siapa yang akan mendapatkan sesuai dengan alokasi yang ada di masing-masing kabupaten. Nah, ini evaluasi dan seleksi ini kami dibantu oleh konsultan individual, dan kemudian juga ada tim dari Balai Perumahan dan juga dari dinas, seperti itu, Pak. Baik, untuk pendataan dan juga penentuan calon penerima ini dilakukan berdasarkan kerjasama lintas dinas, dan kemudian Bapak terkait dengan mekanisme penyaluran program ini seperti apa? Iya, untuk kegiatan-kegiatan kita yang saat ini itu adalah rehabilitasi rumah terhadap rumah-rumah yang memang sudah tidak layak untuk dihuni secara teknis dan juga secara kesehatan. Termasuk kita menilai bagaimana lantainya, bagaimana dindingnya, bagaimana atapnya, karena kriteria tersebut akan menjadi dasar penilaian apakah rumah tersebut memang sudah tidak bisa dipakai lagi sehingga harus dirubah total, atau masih ada bagian-bagian bangunan yang masih akan kita pertahankan. Tetapi semuanya itu kita berharap dengan selesainya pekerjaan rehabilitasi ini, rumah tersebut betul-betul layak untuk dihuni oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Sejauh ini sudah berapa unit rumah Pak Effendi yang telah dibangun oleh dinas? Pekerjaan untuk tahun ini masih sementara berlangsung, kita mengevaluasi, tetapi kita berharap di akhir bulan Agustus ada sebagian yang sudah selesai, dan kita berharap di akhir November seluruhnya rampung 100%. Karena kita ini ribuan, Mbak, ada yang ratusan, ada yang ribuan di masing-masing kabupaten. Baik Pak Effendi, ribuan rumah ini akan dibangun untuk masyarakat agar kemudian dapat menikmati hunian yang layak. Terima kasih atas waktunya Pak Martin Effendi di Jurnal Nusantara pagi ini. Sehat selalu Bapak. Ya, makasih. Saudara, Jurnal Nusantara akan kembali usai jeda dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara.